Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak sekalian, bertemu kembali dalam sebuah refleksi hidup di masa Advent yang kedua tahun 2020 ini. Sebelum bersama-sama membaca firman Tuhan dan juga merenungkan, mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat karunia yang telah Tuhan berikan bagi kami. Mengucap syukur untuk kehidupan yang dapat kami rasakan saat ini, ketika kami bersama-sama memasuki masa Advent yang kedua ini. Dan ketika kami juga akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu, kiranya Tuhan berbicara dalam hati kami, buka hati, jiwa, dan pikiran kami untuk bisa mengerti akan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 12. Injil Matius 12 ayat yang ke-33. Hanya satu ayat yang akan kita bersama-sama renungkan saat ini. Matius 12 ayat yang ke-33 yang demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang terkasih, Minggu Advent kedua sudah dan kita lakukan. Hampir setiap tahun ketika menjelang Natal, banyak rumah tangga, instansi, bahkan gereja melakukan persiapan-persiapan. Namun tidak dengan yang terjadi saat ini. Sepertinya hiruk-pikuk Natal, persiapan Natal di beberapa gereja tidak heboh, tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Ya, karena kita saat ini sedang mengalami sebuah pola kehidupan yang Tuhan berikan pada masa pandemi. Masa pandemi bukan hanya untuk merenungkan tentang sakit penyakit, tetapi masa pandemi saat ini bisa kita pakai untuk merefleksikan diri kita. Apa toh yang sudah saya lakukan ketika kita mendengar saudara, teman, atau orang terdekat kita yang mengalami kesusahan karena sakit COVID-19. Pada masa kelahiran Yesus, pada masa-masa Yesus akan lahir, orang tidak heboh pada saat itu. Tetapi ada satu nabi, Yohanes Pembaptis, yang dipakai oleh Allah untuk berbicara, untuk mempersiapkan orang-orang pada waktu itu. Yohanes Pembaptis berbicara tentang pertobatan. Yohanes Pembaptis berbicara tentang bagaimana hidup yang harus dilakukan. Yohanes Pembaptis sangat keras kepada orang Yahudi, kepada orang-orang yang saat itu ada, meminta untuk melakukan sebuah pertobatan. Pertobatan yang diinginkan oleh Yohanes Pembaptis adalah bukan pertobatan sebatas perkataan, bukan hanya sebatas perbuatan, tetapi perkataan dan perbuatan harus satu. Pertobatan dengan kata dasar tobat berarti seseorang itu harus kembali kepada jalan yang benar. Itu pertobatan. Dan saat ini kita berbicara tentang pertobatan. Bagaimana pertobatan? Bagaimana kita melihat orang lain? Bagaimana kita dilihat oleh orang lain? Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang pernah kita baca, sesuai perkataan kita, apakah sesuai dengan perilaku kehidupan kita? Kitab suci, Alkitab, yang kita baca, yang kita renungkan, apakah ini sudah kita pakai sebagai sebuah cambuk untuk kita semua, untuk merefleksikan diri? Atau Alkitab yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian hanya sebatas sebagai sebuah hiasan, agar terlihat, oh ya itu orang Kristen, oh ya itu orang Kristen sedang
mempersiapkan diri untuk Natal ini. Ternyata kita sebenarnya juga kehidupan orang Kristen dilihat dari perilaku. Bagaimana dengan Matius 12 ayat 33? Kita mengenal pohon, kita mengenal buah. Tidak ada sebuah pohon yang akan berbuah dalam bentuk yang lain. Ini. Pohon dikenal dari buahnya, buah dikenal dari pohonnya. Ketika pohon itu bagus, subur, tentunya dia akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi ketika pohon yang kita miliki tidak terawat, kurang pupuk, kurang siraman air, mau tidak mau, pohon tersebut berbuah tetapi kurang baik. Atau bahkan sama sekali tidak mau berbuah. Sebenarnya sama seperti kehidupan kita. Apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita jalani saat ini adalah sebuah cerminan dari apa yang pernah kita baca, dari apa yang pernah kita dengar dalam sebuah refleksi kehidupan gerejawi. Refleksi ketika kita bersama-sama bertemu dengan teman. Refleksi ketika kita merenungkan firman Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang terkasih. Mari di masa Advent ini kita menarik diri, kita merenungkan diri, melakukan sebuah pertobatan. Pertobatan yang mungkin tidak harus diumumkan, tidak harus diketahui oleh orang lain, tidak harus digembar-gemborkan. Tetapi pertobatan ini juga yang harus kita lakukan adalah merubah pola berpikir, pola perkataan, terlebih perilaku hidup kita. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes membaptis orang-orang pada waktu itu, banyak orang yang mencaci maki. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan untuk menyambut kehadiran Allah, untuk menyambut Sang Pembawa damai. Mari Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, kita persiapkan diri kita di minggu Advent kedua ini dalam sebuah pertobatan pribadi kita, agar kita mendapatkan buah yang terbaik. Buah yang senantiasa bisa dilihat oleh orang lain, bisa didengar oleh orang lain, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sekali lagi, saya bisa mampu mengajak, mari kita bersama-sama bertobat di dalam refleksi kehidupan kita. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama melakukan yang terbaik untuk kita, untuk lingkungan, untuk gereja, dan untuk dimanapun tempat kita berada. Pertobatan yang kita lakukan adalah bukan untuk kita sendiri. Tetapi pertobatan kita adalah sebuah jawaban akan karunia keselamatan dari Tuhan. Karena kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk mengangkat manusia menjadi anak-anak Allah. Selamat memasuki minggu Advent kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala hal yang telah dapat kami dengarkan saat ini. Mengucap syukur untuk segala sabda firman-Mu. Mampukan kami semua Tuhan untuk dapat merenungkan, untuk dapat melakukan apa yang telah kami dengar ini di dalam perilaku kehidupan kami hari lepas hari. Dimanapun tempat kami berada, kami yakin ya Allah, Engkau ada di tengah-tengah kami. Untuk mereka yang sakit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami yakin Tuhan memberikan sebuah kesembuhan untuk mereka semua. Dan kami yakin juga Tuhan Yesus, bahwa Engkau mengampuni akan dosa-dosa kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.